Nah, selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ada di mana? Letaknya ada di ginjal, di atas ginjal ya. Jadi ini kalau diperbesar, ini adalah ginjal, ini adalah kelenjar adrenal. Jadi kita punya sepasang kelenjar adrenal di kanan dan kiri ya. Kalau dibuka penampangnya, kelenjar adrenal itu terdiri dari ada kapsulnya, kapsul adrenal, kemudian ada bagian korteks, dan ada bagian medula. Seperti tadi sudah disebutkan ya, ada adrenal korteks, ada adrenal medula gitu ya. Itu bagian kenapa harus tahu perbedaannya karena hormon yang dihasilkan dari kelenjar adrenal bagian korteks dan medula itu berbeda. Ya, jadi harus dipisahkan. Ini adalah bagian-bagian yang tadi ya, bagian-bagian dari kelenjar adrenal yang tadi disebutkan ada kapsul adrenal, ada adrenal bagian korteks adrenal, dan ada bagian medula adrenal. Nah, yang berperan menghasilkan hormon itu adalah bagian adrenal cortex dan bagian medula cortex ya. Nah, bagian adrenal cortex ini dibagi lagi menjadi 3 zona ya. Yang pertama adalah zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis ya. Tiap zona-zona ini menghasilkan hormon-hormon yang berbeda. Seperti contohnya untuk zona glomerulosa itu dia hormon yang dihasilkannya disebutnya adalah mineral kortikoid gitu ya. Atau biasa disebut juga aldosteron. Nah, targetnya itu biasanya kerjanya di ginjal, fungsinya untuk mineral kortikoid ini itu adalah meningkatkan reabsorpsi dari natrium atau eh, natriumnya reabsorpsi kembali untuk masuk kembali ke dalam tubuh atau ke dalam darah gitu ya. Kemudian juga selain dia mereabsorpsi natrium itu juga mengeluarkan lebih cepat pengeluaran kalium gitu ya atau accelerate urinary loss of K. Jadi kaliumnya dikeluarkan lebih cepat melalui urin. Ya. Nah, ini akan stimulasi ini itu distimulasi oleh angiotensin 2 atau bekerja pada sistem renin angiotensin aldosteron namanya. Jadi itu adalah menurunkan kadar kalium dalam darah dan meningkatkan kadar natrium di dalam darah. Nah, hubungannya apa? Nanti itu ke tekanan darah gitu ya. Yang kalau kalian sudah belajar sistem kardiovaskular atau belum ya? Jadi di ketika tekanan darah itu dipengaruhi yang namanya natrium gitu ya. Ketika natriumnya kurang, ya misalkan ternyata aldosteron di hormon aldosteronnya ini kurang gitu ya. Berarti kan reabsorpsi dari natrium juga kurang di dalam darah ya. Jadi natriumnya dilepaskan gitu ya. Di dalam darah itu sedikit. Nah, jika natriumnya kurang, maka tekanan darah itu akan turun ya. Tekanan darah akan turun. Jika tekanan darah turun, otomatis akan menyebabkan yang namanya gangguan kardiovaskular ya. Gangguan kardiovaskular ini akhirnya nanti akan menyebabkan namanya syok anafilaktik gitu ya, akan menyebabkan syok anafilaktik. Nah, begitu pula sebaliknya ya, jika kadar aldosteronnya meningkat, itu reabsorpsi natriumnya akan berlebihan, itu akan terjadi tekanan darahnya lebih tinggi gitu ya, akan menyebabkan hubungannya dengan penyakit hipertensi ya. Jadi kalau yang kerja adrenal itu biasanya hubungannya dengan penyakit hipertensi. Kemudian untuk pada zona fasciculata itu ada yang namanya glukokortikoid, ya ini ada mineral kortikoid, jadi kalian hafalkannya hubungannya dengan mineral gitu ya, oh dengan natrium, dengan kalium ya. Kalau glukokortikoid itu ada kortisol, kortikosteron, dan kortison. Nah ini biasa hormon yang dijadikan obat-obatan gitu. Jadi nanti hati-hati atau apa sih warningnya ketika pemberian obat dalam bentuk glukokortikoid, nanti kita lihat. Nah, glukokortikoid ini, efeknya itu akan meningkatkan, glukosa dan glikogen, formasi glukosa dan glikogen dari hati gitu ya. Jadi otomatis nanti kadar glukosanya itu akan lebih dapat meningkat gitu ya. Berarti hati-hati untuk, eee,
ketika pasien tersebut diabetes ya dikasih obat yang berbentuk glukokortikoid ya. Atau ya glukokortikoid bisa menyebabkan hiperglikemia. Kemudian dia juga mensekresikan asam amino dari otot dan juga lemak dari adiposa tisu, ya hati-hati juga biasanya makanya kalau seseorang yang diberikan glukokortikoid itu biasanya lebih terlihat lebih berisi atau lebih gendut gitu ya kalau lagi terapi kortikoid secara berkelanjutan itu biasanya lebih kelihatan besar gitu. Makanya kadang-kadang ada jamu ya untuk membuat nafsu makan anak-anak yang lebih tinggi itu kalau yang nakal itu biasanya diberikan obat-obatan golongan glukokortikoid. Jadi biar kelihatan gendutnya lebih cepat ya. Padahal itu gendutnya bukan gara-gara gendut makanan, tapi gara-gara penyakit ya. Gara-gara asam amino, glukosa, dan lemaknya itu dikeluarkan ke dalam darah, tidak tersimpan ya. Tapi bagusnya kenapa tuh untuk yang hormon glukokortikoid ini banyak dibuat ya sebagai sediaan obat farmasi karena dia memiliki efek anti-inflamasi ya. Itu. Kemudian eh, zona yang terakhir di adrenal cortex itu adalah zona reticularis ya, Jadi zona reticularis ini menghasilkan hormon yang namanya androgen. Biasanya hormon androgen ini efeknya ke apa ya karakteristik khusus dari wanita atau pria gitu ya dari kelaminnya gitu ya. Jadi lebih ke stimulasi seperti apa namanya rambut-rambut halus ya di sekitar tubuhnya gitu mau di anak laki-laki maupun perempuan sebelum masa pubertas ya makanya eh, kalau kelebihan di wanita itu ya biasanya tumbuh bulu-bulu halus di tubuhnya seperti di kaki gitu ya itu akan lebih banyak di kumis nah, seperti itu ya walaupun sebagian besar itu nanti ke arah kelenjar gonadnya ya atau kelenjar kelaminnya gitu. Selanjutnya setelah adrenal cortex ada adrenal medula. Nah, di medula adrenal ini hormon yang dihasilkan namanya adalah epinefrin dan norepinefrin atau biasa dikenalnya adrenalin. Adrenalin dan noradrenalin gitu ya. Mungkin kalian sudah kenal ya untuk epinefrin dan norepinefrin ini di sistem saraf otonom ya kemarin di sistem saraf ya. Memang epinefrin dan norepinefrin ini merupakan bagian dari sistem saraf otonom ya. Jadi efeknya sama ya ternyata hormon epinefrin dan adrenalin ini diproduksi di kelenjar adrenal ya. Jadi efeknya nanti gimana? Dapat meningkatkan aktivitas jantung, tekanan darahnya lebih tinggi, kemudian pemecahan glikogen, kadar glukosa gitu ya, dan juga lemak gitu ya. Dan yang kita kenal ya kalau adrenalin itu kan kalau misalnya kita berkegiatan gitu ya, oh yuk kita mengadakan kegiatan yang memicu adrenalin gitu ya, itu memicu adrenalin, otomatis kalau adrenalinnya terpicu itu biasanya detak jantungnya lebih apa ya, lebih kencang gitu. Jadi nanti adrenalin itu salah satu hormon yang berpengaruh ke mood atau ke perasaan, terutama jika stres atau keadaan-keadaan tertentu yang terstimulasi gitu, keadaan di luar keadaan tenang umum pada umumnya gitu ya. Nah, ini ya kelenjar adrenal gitu ya. Kelenjar adrenal ini memang yang paling banyak berperan dalam tubuh kita terutama ke emosi, ke apa ya, kebiasaan gitu, ke kesehatan imun gitu ya. Karena di sini adrenal itu salah satunya adalah untuk respon stres. Jadi ketika stres apa yang terjadi, hormon di kelenjar adrenal inilah yang berperan gitu ya. Kemudian kayak kesehatan tidur, kebiasaan tidur gitu ya, itu dipengaruhi oleh hormon adrenal. Kemudian kesehatan imun juga ya, balancing dari imun kita juga produksinya itu dipengaruhi oleh adrenal, kerja adrenal terutama sih itu ya, adrenalin dengan kortisol ini. Kemudian mood juga ya dipengaruhi. Contohnya
eee, ketika kita, emosi gitu, kita emosi, kita takut ya, kita, apa ya, ada misalkan mau tampil gitu ya, kita deg-degan gitu ya, cemas gitu ya, itu hormon, adrenalin dan kortisol yang berperan. Jadi ketika ada stimulasi di otak kan biasanya otak ya, semuanya itu berawal dari otak ya, otak itu, akan bekerja jika ada rangsangan, rangsangan kimia, mau itu rangsangan terhadap sistem saraf maupun terhadap sistem endokrin. Karena, hormon juga salah satu rangsangan kimia ya. Nah, hormon yang berpengaruh besar itu pada mood dan respon tadi adrenalin atau namanya epinefrin dan kortisol ya. Jadi di hipotalamus dia akan merangsang ACTH untuk merangsang kelenjar adrenal mengeluarkan adrenalin dan kortisol. Efeknya apa nih? Kalau misalkan si hormon adrenalin dengan kortisol itu keluar gitu ya, tersekresikan, itu yang paling terasa itu adalah meningkatkan denyut jantung, biasanya langsung berdebar keras gitu ya. Kalau kalian takut atau kalian jatuh gitu, itu kan pasti langsung berdebar keras ya. Kemudian tekanan darah menjadi meningkat ya. Kemudian yang terlihat lagi adalah, ini, nafasnya ya jadi berdilatasi, kemudian livernya akan merubah glikogen menjadi glukosa, biasanya makanya, kenapa jadi orang yang stres itu jadi maunya makan, jadi cepet gendut gitu ya. Nah itu bisa kemungkinan atau jadi malah nggak mau makan, jadi, nggak ah, jadi lagi stres gitu ya, nggak mau makan gitu ya. Nah itu bisa pengaruh dari hormon, adrenalin dan kortisol gitu ya. Jadi memang hormon ini banyak sekali berperan ya dalam tubuh kita, mulai dari tadi ya pertumbuhan, kemudian efek spesifik ke gender, ke laki-laki berubahnya apa, ke perempuan berubahnya apa, ya sampai ke kebiasaan tidur, sampai ke keadaan imunitas ya, imunnya lagi turun atau naik. Ya makanya kenapa ada hubungannya kemarin tuh ya pada saat kemarin lagi corona gitu ya. Oh, jangan stres-stres gitu, nanti imunnya turun gitu ya. Tidak boleh stres, nanti imunnya turun. Nah, ini hubungannya di sini, di pengendalian hormon-hormon yang tersekresinya bagaimana gitu. Itu salah satunya. Ternyata eh, bukan hanya omongan doang, ternyata benar ya bahwa kesehatan imun dan keadaan stres itu saling berpengaruh gitu. Nah, selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Ya, kelenjar pankreas ini saya sudah sebutkan bahwa dia adalah kelenjar endokrin yang paling besar. Kalau yang paling kecil apa, Bu? Kelenjar yang paling kecil itu adalah hipofisis. Kelenjar hipofisis ya, dia paling kecil, kelenjar paling kecil. Nah, pankreas ini terletaknya di retroperitoneal atau di bagian abdomen ya, di kelenjar, di rongga abdomen, di peritoneal, di perut, di perutnya perut bagian atas. Kalau kalian kemarin sudah membedah tikus ya tahu bahwa pankreas itu posisinya itu ada di dekat lambung. Ya, di dekat lambung, kemudian berdempetan dengan duodenum. Nah, di pankreas ini ya kalau dipakai penampang gitu ya, penampang pankreas itu terbuka, ada yang bagian luar itu namanya adalah sel asini dan bagian dalam ada yang namanya pulau Langerhans ya atau pankreatik, sel pankreatik. Di sini sel pankreatik itu terdiri dari sel alfa, beta dan delta. Nah, taunya dari mana, Bu? Nah, kalau lebih dipertajam lagi, diperbesar lagi, itu bentuk dari sel alfa, beta, dan delta itu berbeda-beda. Jadi tahu gitu, oh ternyata benar di Pulau Langerhans ini ada sel alfanya, ada sel betanya, dan ada sel deltanya. Itu lebih terlihat ya kalau kalian baca di literatur itu bisa dibedakan. Nah, ini kita akan membahas lebih rinci untuk yang Pulau Langerhans ya. Karena inilah yang kelenjar pankreas yang menghasilkan hormon. Ya. Ada 3 hormon yang dikeluarkan, disekresikan oleh kelenjar pankreas. Ada glukagon, ada insulin, dan ada somatostatin. Ya. Ketiga hormon ini dikeluarkan oleh sel beta pankreas sel pankreas yang berbeda-beda. Kalau glukagon oleh sel alfa, kalau insulin oleh sel beta.
sedangkan somatostatin untuk dikeluarkannya oleh sel beta ya. Fungsinya juga berbeda-beda. Untuk glukagon dan insulin itu fungsinya mereka bertolak belakang ya. Glukagon itu dia akan mengkonversi glikogen menjadi glukosa ya, sehingga meningkatkan kadar glukosa di dalam darah terutamanya ya. Kemudian kalau insulin dia malah mengubah transport glukosa ke dalam sel. Jadi meningkatkan transport glukosa ke dalam sel sehingga kadar glukosa di dalam darah itu akan menurun gitu ya. Jadi dan juga meningkatkan konversi glukosa menjadi glikogen ya. Jadi hubungannya sekresinya gimana? Ketika keadaan hiperglikemia, itu yang berperan adalah insulin. Nah, ketika kalian makan, kemudian berubah jadi glukosa gitu ya, si makanan tersebut. Nah, yang bekerja atau berperan adalah hormon insulin ya, agar kadar glukosa di dalam darahnya itu tetap homeostasis atau tetap seimbang, itu insulin yang berperan. Gimana caranya tadi? Meningkatkan transport glukosa ke sel dan mengubah glukosa menjadi glikogen untuk disimpan. Nah, ketika terjadi hipoglikemi, itu glukagon yang berperan ya. Akan mengubah glikogen menjadi glukosa ya agar dalam darah glukosanya ada, atau meningkatkan penggunaan dari asam amino dan lemak sebagai sumber energi. Kan glukosa itu sumber energi utama ya. Nah, ketika glukosanya nggak ada, jadi energinya diambil dari asam lemak dengan asam amino dan lemak ya. Sedangkan somatostatin itu fungsinya adalah menurunkan sekresi insulin dan glukagon dan menurunkan absorpsi dari nutrisi. Gitu ya. Jadi dia tersekresi ketika kadar insulin dan glukagonnya terlalu tinggi. Jadi somatostatin itu menetralkan kadar dari hormon-hormon glukagon maupun hormon insulinnya ya. Jadi semuanya berhubungan. Nah, ini untuk lebih jelasnya bagaimana regulasi glukosa di dalam tubuh ya, untuk terjadi homeostasis. Jadi, ini ceritanya ada makanan ya. Makanannya itu di dalam darah menyebabkan kadar glukosanya menjadi tinggi. Ketika kadar glukosa dalam darah tinggi, itu akan menginduksi pengeluaran insulin dari pankreas ya. Jadi pankreas akan mengeluarkan insulin, kemudian akan menstimulasi glukosa dari darah ya, akan mengambil glukosa dari darah dimasukkan ke dalam sel sehingga kadar glukosa dalam darah itu rendah. Nah, sebaliknya jika kadar glukosa dalam darahnya rendah, itu pankreas akan menstimulasi pengeluaran glukagon ya, nanti akan menstimulasi pemecahan glikogen menjadi glukosa, sehingga kadar glukosanya juga akan naik lagi, sehingga homeostasis tetap terjaga, gitu ya. Gangguan pada kelenjar pankreas itu biasanya hipoglikemia atau hiperglikemia. Bahkan jika hiperglikemia atau kadar glukosa darahnya itu lebih dari 200 mg per desiliter, ya hasil labnya, itu disebut dengan diabetes mellitus. Ya, kalau tadi ada yang namanya diabetes insipidus, kalau gangguannya pada kelenjar pankreas itu disebutnya diabetes mellitus. Nah, ini kelenjar selanjutnya adalah kelenjar kelamin atau biasa disebut gonad, kelenjar gonad, karena di hipotalamusnya itu yang keluar adalah gonadotropin releasing hormone, GnRH, N kecil, R dan H ya. Nah, kelenjar kelamin ada antara pria dan wanita itu berbeda ya, karena beda jenis kelamin ya namanya juga. Pada pria itu disebutnya testis, pada wanita disebutnya ovarium. Nah, testis akan menghasilkan hormon yang namanya androgen dan sperma, sedangkan pada wanita itu kelenjar kelamin yang namanya ovarium akan menghasilkan hormon yang namanya estrogen dengan progesteron. Nah, kelenjar gonad ini atau kelenjar kelamin ini pada waktu lahir ukurannya akan lebih kecil dan tidak terlalu berfungsi sebagai fungsi kelamin reproduksi gitu ya. Jadi biasanya anak kecil ya hormon reproduksinya belum aktif gitu ya.
sehingga ukurannya juga lebih kecil ya. Biasanya semakin berkembang, biasanya mulai aktif itu pada masa pubertas, ya pubertas itu kelenjar gonadnya aktif dan sifat kelamin sekundernya sudah mulai nampak. Seperti, nanti itu ada yang kalau pria suaranya lebih besar, kemudian timbul rambut-rambut halus seperti di kumis, ya di dada gitu ya, di alat kelaminnya gitu. Kemudian pada wanita itu, timbulnya payudara yang lebih besar ukurannya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi terjadi peningkatan dari gonadotropin yaitu hormon FSH dan hormon LH itu jadi akhirnya keluar gitu ya. Nah, ini kita bahas dulu pada pria ya. Pada pria itu hormon yang dilepaskan sama ya, hormon FSH dan LH yang dilepaskan oleh hipofisis anterior yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, FSH ini tadi itu untuk produksi sperma dan LH itu untuk mensekresikan testosteron di testisnya ini ya. Nah, testosteron untuk apa? Testosteron berfungsi untuk maturasi sel sperma, ya spermanya jadi sudah matang ya siap untuk membuahi sel telur ya. Dan juga untuk secondary sex karakteristik atau pertumbuhan sekunder pria. Ya, seks pria seperti reproduksi organ yang membesar, jadi aktif, kemudian larinya membesar ya, makanya suaranya jadi lebih besar ya kalau pria ketika sudah masa pubertas, kemudian muka dan bulu-bulu pada apa badannya itu sudah mulai ada gitu ya. Kemudian peningkatan sintesis protein, terutama di otot skeletal gitu ya. Makanya kenapa biasanya pria itu tubuhnya lebih bidang ya dibandingkan dengan wanita ya. Nah, pada wanita juga dihasilkan FSH dan LH yang disekresikan oleh hormon anterior hipofisis ya. FSH itu meningkatkan perkembangan sel folikel ya atau sel telur di ovarium dan menstimulasi sekresi estrogen. Nah, kalau LH, folikel yang sudah dihasilkan itu jadi terjadi ovulasi atau pematangan, kemudian mensekresikan progesteron di korpus luteumnya. Nah, kemudian tadi kan FSH itu menghasilkan estrogen ya. Estrogen ini fungsinya untuk apa? Disekresikan oleh ovarium, dia fungsinya untuk mematurasi sel telur itu, kemudian pertumbuhan peredaran darah di endometrium nanti ngaruhnya ke siklus menstruasi ya, dan dinding dinding rahim ya, endometrium itu. Dan tentu saja menginisiasi perkembangan karakteristik sekunder dari perempuan. Contohnya seperti perkembangan uterus ya dan organ reproduksi lainnya yang mempersiapkan apakah sudah cukup buat hamil gitu ya di rahimnya seperti itu. Kemudian perkembangan dari kelenjar mamari atau kelenjar air susu ya otomatis bahkan akan ada banyak deposit lemak ya. Deposit lemaknya akan lebih banyak sehingga bentuknya itu lebih besar ya untuk mamari ini. Kemudian timbulnya tulang di antara pelviks ya untuk nanti melahirkan dan hamil. Kemudian adanya deposit lemak di bagian seperti paha gitu ya, kemudian bagian belakang gitu. Jadi lebih bentuk apa ya? Mungkin bentuk wanitanya itu lebih kewanitaan ya, seperti biolanya itu karena hormon-hormon estrogen ini ya. Kemudian ada juga hormon progesteron ya, dia itu berperan di ovarium, dia untuk meningkatkan pertumbuhan peredaran darah di endometrium dan tentu saja nutrisi ya, storage nutrisi untuk nanti kalau hamil ya. Kemudian juga pada saat di plasenta ketika
keadaan hamil itu menghambat kontraksi miometrium. Jadi biar si plasenta itu berfungsi biar tidak ada kontraksi, jadi bayinya lahir sebelum waktunya gitu. Nah, ini adalah skema ovarium dan fase-fase di siklus menstruasi wanita. Nanti kita